Halo Besti, balik lagi sama aku, Kristian Dayani, di Tanpa Bersua Podcast. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas topik yang gak kalah menarik dari topik-topik Tanpa Bersua Podcast sebelumnya. Yang pasti bakal ada obrolan seru yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Oh ya, seperti biasa, pastinya aku gak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama tamu kita hari ini. Tapi karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi supaya disayang para Besti, mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Abigail Princess Gizi Nasar, bisa dipanggil AB. Aku dari kelas akuntansi 2021A. Salam kenal ya semuanya. Di sini aku bakal nemenin Keisha dan teman-teman Tanpa Bersua Podcast buat ngebahas topik pada hari ini. Halo Kak Abe, salam kenal juga ya. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja atau mungkin ada yang sedang tidak baik-baik aja nih? Puji Tuhan, kabar aku baik nih Kes. Kalau Keisha gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik-baik aja dan pastinya masih bisa nemenin para Besti di sini. Abe, gimana nih kuliahnya? Lancar-lancar aja kan? Puji Tuhan lancar, tapi kan kemarin habis ngerjain UAS kan, dan sebelum-sebelumnya juga banyak banget tugas dari dosen, belum lagi harus menyelesaikan job desk kepanitiaan yang kadang deadline-nya itu deket-deketan semua. Jadi benar-benar harus ekstra buat bagi waktu sih, biar balance. Wah, iya bener banget ya. Kita tuh emang harus pintar-pintar ngebagi waktu biar semua pekerjaan tepat waktu. Oh ya, tadi AB kan menyinggung tentang balance nih. Pas banget sama topik yang bakal kita bahas pada hari ini. Oh iya, emang apa nih topik yang bakal kita bahas kali ini? Topik yang bakal kita bahas kali ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena sebelum klik videonya pasti udah baca duluan nih. Tapi biar makin tahu, aku bakal spill topik yang bakal kita bahas kali ini itu adalah balance jadi tolak ukur mahasiswa akuntansi. Wah, kedengarannya seru ya, Kes? Pastinya dong. Nah, ngomongin masalah balance, pasti teman-teman yang anak akuntansi terutama udah paham banget tentang balance yang ada di akuntansi. Nah, tahu nggak sih teman-teman, balance itu bukan hanya penting dalam akuntansi aja loh, tapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tuh perlu menyeimbangkan kehidupan kita dalam masalah pekerjaan atau masalah pribadi. Kalau menurut Abi gimana nih? Aku setuju banget sih sama kamu, Kes. Apalagi di kisaran umur kita sebagai anak yang sekarang, kita tuh punya banyak banget kegiatan yang produktif. Dan kadang bikin kesehatan fisik maupun mental kita itu bisa down. Karena mungkin banyak pikiran dan tekanan batin kali ya. Bener banget sih. Apalagi manfaat yang kita dapat dari keseimbangan atau balance dalam keseharian kita memang berguna banget. Misalnya nih, kerja kita tuh bisa makin produktif karena adanya keseimbangan itu pada waktu yang kita punya. Kita juga bisa memanfaatkan waktu kerja kita sebaik mungkin dan tentunya jadi lebih produktif. Nah, kalau gini, otomatis semua pekerjaan kita tuh bisa tepat waktu dan menjadi kebahagiaan tersendiri gitu buat kita. Tapi dengan catatan, bekerja dan beristirahat secukupnya. Exactly. Tapi, Kes, kehidupan yang balance itu nggak cuma tentang membagi waktu antara pekerjaan dan istirahat secukupnya aja loh. Kita juga perlu waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai atau hobi yang kita punya supaya rasa stres akibat aktivitas sehari-hari kita itu bisa terobati. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kreativitas kita juga. Nah, setuju banget. Kadang kalau aku ngerasa jenuh juga nih, karena masalah pekerjaan atau apapun itu, aku bakal ngelakuin hal-hal yang aku suka. Karena aku merasa dengan ngelakuin hal-hal yang aku suka itu, aku bisa merasa lebih tenang dan stresnya tuh otomatis hilang deh. Valid banget sih itu. Tapi balance ini emang gak mudah ya guys buat dilakuin. Kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk membagi waktu kita supaya lebih terkoordinir dan menjadi seimbang. Karena keseimbangan dalam kehidupan kita ini dapat dimiliki ketika kita sudah bisa memanage waktu dan energi yang kita punya dengan baik dan benar. Keseimbangan dalam hidup tersebut bisa memberikan kita dampak yang positif. Contohnya yaitu kesehatan, ketenangan, kesenangan, dan pola pikir kita juga akan lebih terarah. Wah, iya ya. Pasti emang sulit banget buat ngelakuin keseimbangan hidup kayak gitu. Kalau menurut Abim, gimana sih caranya biar hidup kita itu bisa lebih balance?
bolehlah kasih tips supaya kita itu bisa paham apa yang harus kita lakuin, atau seenggaknya dapat sedikit pengalaman atau pencerahan dikit gitu. Oke, kalau menurut aku sih ya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang perfeksionis. Bisa kita lihat banyak banget orang-orang yang perfeksionis sekeliling kita nih. Bahkan ada yang sampai over perfeksionis. Sebenarnya sih sikap perfeksionis ini tuh bagus-bagus aja buat bisa menuntun kita menuju kesuksesan. Tapi terlalu perfeksionis juga nggak bagus loh buat kita, terutama buat kesehatan mental kita. Karena over perfectionist ini menuntut kita untuk menjadi sempurna, sehingga menjadikan kita tuh jadi terlalu gengsi untuk melakukan kesalahan. Hal ini berpengaruh banget loh teman-teman buat pola pikir kita yang selalu ingin menjadi nomor satu dan yang paling benar, sehingga kita nggak sadar bahwa kesalahan itu sangatlah wajar untuk dilakukan seorang manusia. Justru melalui kesalahan yang kita lakukan ini kita bisa dapat pengalaman, pelajaran hidup, yang artinya kita bisa belajar dan menjadi lebih baik dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dengan pola pikir yang seperti ini nih, yang mau belajar dari kesalahan, bisa mengurangi tingkat depresi kita. Gitu ya. Iya, Kes. Dan yang kedua nih, kita juga perlu menurunkan ego kita. Misalnya, kita punya pekerjaan yang beberapa hal di antaranya tuh kita nggak ngerti sebenarnya gimana caranya. Tapi kita terlalu gengsi buat meminta bantuan orang lain, karena kita punya ego yang tinggi. Nah, sifat ini bisa perlahan diubah ya, Besti. Karena kita itu manusia, makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Jadi kita nggak perlu merasa gengsi buat bertanya atau minta pertolongan, agar pekerjaan kita tuh juga bakal terasa lebih mudah, lebih ringan, dan jadi gak gampang stres juga. Setuju banget sih sama Abe, karena kita sebagai manusia itu emang tempatnya salah ya kan. Jadi it's okay banget buat melakukan kesalahan, tapi dengan catatan nggak menyalahgunakan arti kesalahan itu sebagai alasan dalam perbuatan yang nggak baik. Intinya tuh kita harus menjadikan kesalahan sebagai pelajaran yang untuk memperbaiki diri kita, dan nggak perlu ngerasa gengsi buat minta bantuan orang, karena memang manusia itu butuh bantuan orang lain. Nah, iya tuh benar. Terus ada yang ketiga nih, Kes. Yang ini sering banget kita lakuin tanpa sadar, walaupun sebenarnya itu kita keberatan, yaitu berkata tidak atau susah menolak sesuatu. Nah, menolak permintaan bantuan dari orang lain ini emang sering banget menjadikan kita merasa bersalah, feeling guilty. Apalagi yang minta itu teman dekat kita. Tapi kembali lagi sama diri kita masing-masing. Coba kita lihat dan pikirin dulu, apakah kita beneran bisa atau sebenarnya nggak bisa tapi terpaksa menerima permintaan tersebut. Kita juga punya kewajiban, kita punya hal-hal yang harus kita urus dulu sebelum kita tuh bisa bantu orang lain, dan waktu tersebut itu bisa kita gunakan untuk keperluan kita yang lebih penting. Tapi hal ini tuh nggak sama dengan egois ya teman-teman. Saling tolong-menolong itu penting banget. Tapi ada sebuah kondisi di mana kita harus prioritasin hal-hal yang penting untuk diri kita sendiri dulu. Bener sih, karena kita tuh sering kali bilang, iya nggak apa-apa. Rasanya tuh keberatan dan kita tuh punya keperluan buat diri kita sendiri. Jadi sering banget kepikiran sampai pusing buat ngejalaninnya tuh yang mana dulu. Dan ini penting banget ya teman-teman, karena memang nggak mudah untuk menolak permintaan. Tapi lebih baik kayak gitu daripada memberatkan diri kita sendiri. Iya, maka dari itu kita masih perlu banget belajar lagi ke depannya. Oke, poin selanjutnya ya Kes dan teman-teman. Last but not least, yaitu istirahat yang cukup dan manfaatkan waktu libur dengan baik. Kan sekarang kita lagi di masa-masa libur nih, kita perlu banget manfaatin waktu-waktu kita di hari libur ini. Karena kita udah ngelakuin aktivitas-aktivitas yang padat sebelumnya, seharian penuh. Jadi kita perlu istirahat yang cukup supaya energi kita itu bisa full kembali, dan di keesokan harinya nih kita bisa fresh ketika kita beraktivitas. Selain itu juga jangan lupa buat makan makanan yang bergizi untuk tetap memberi asupan yang baik bagi tubuh kita. Dan yang gak kalah penting adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu libur kita dengan sebaik mungkin, yaitu bisa dimulai dari melakukan hobi dan hal-hal yang kita sukai, dan jangan lagi memikirkan pekerjaan dalam hari libur kita. Dengan begitu, kita bisa menjalani kehidupan yang balance, dengan mengimbangi antara pekerjaan dan hal pribadi kita, sehingga kita tidak mudah mengalami stres ataupun depresi. Wah, mantep banget nih penjelasan dari Abe. Gimana nih menurut teman-teman mengenai topik pada podcast kali ini? Pasti seru kan? Dan
Semoga banget kalian dapat pencerahan buat lebih menghargai diri sendiri dalam mengimbangi masalah pekerjaan dan juga masalah pribadi biar tetap balance. Gak kerasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Saya Kisya Yuhandayani dan rekan saya Abigail Princess Kezia Lesar, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Tanpa Bersua podcast selanjutnya ya. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. see you di bestie.